Oke, baik Ibu-Ibu, hari ini kita melanjutkan pertemuan kita pada langkah yang ketiga. Setelah tadi di langkah kedua, saya sudah menjelaskan dan menerangkan kepada Ibu-Ibu tentang apa itu pendapatan dan apa itu pengeluaran. Nah, sekarang kita di langkah yang ketiga akan membicarakan tentang menyusun anggaran. Menyusun anggaran keluarga. Ya Ibu ya? Ya, masih semangat Ibu-Ibu? Ya, bagus. Alhamdulillah kalau masih semangat ya Ibu ya. Baik Ibu-Ibu, sebelum kita lanjutkan, saya ingin berbagi kepada Ibu-Ibu tentang apa yang menjadi kebutuhan kita sehari-hari dan apa yang menjadi keinginan kita sehari-hari. Pada dasarnya Ibu-Ibu, tidak semua kebutuhan, tidak semua pengeluaran harus kita penuhi Ibu-Ibu. Apalagi kita dengan pendapatan atau pemasukan yang terbatas. Semakin terbatas pendapatan kita, maka pengeluaran kita harus semakin baik perencanaannya. Begitu ya Ibu-Ibu? Ya, sebelumnya Ibu-Ibu, ada yang tahu di antara Ibu-Ibu tentang apa itu kebutuhan dan apa itu keinginan? Ada yang bisa menjelaskan Ibu? Ayo diangkat aja tangannya Bu, jangan malu-malu ya Ibu ya. Ada Bu? Ya, coba Ibu Butet. Coba Bu, dibedakan antara kebutuhan dengan keinginan. Ibu bisa bedakan? Ya, hampir benar, sedikit lagi ya Ibu ya. Nah, yang namanya kebutuhan dengan keinginan berbeda ya Ibu ya. Kita sama-sama memiliki rasa ingin mewujudkan antara kebutuhan dan keinginan. Namun, antara kebutuhan dengan keinginan adalah hal yang berbeda, Ibu. Nah, kalau kita berbicara kebutuhan adalah kita berbicara tentang hal-hal yang mendasar yang harus kita penuhi. Benar tidak, Ibu? Iya, sedangkan yang namanya keinginan, dia tidak serta-merta wajib untuk dipenuhi Ibu-Ibu. Keinginan adalah rasa ingin akan sesuatu, namun keinginan bisa ditunda, bahkan bisa dibatalkan ya Ibu-Ibu ya. Nah, perbedaan yang lebih mencolok lagi antara kebutuhan dengan keinginan adalah yang namanya kebutuhan ketika tidak dipenuhi, maka akan mempengaruhi keberlangsungan kehidupan. Sedangkan keinginan ketika tidak dipenuhi, maka tidak begitu terlalu mengganggu jalannya kehidupan. Mengerti sampai di situ, Ibu? Mengerti? Ya, nanti kita akan lebih dalam lagi mendalami tentang apa itu kebutuhan dan apa itu keinginan. Setelah nanti Ibu-Ibu tahu tentang perbedaan kebutuhan dengan keinginan, saya berharap kita bisa lebih selektif lagi atau bisa lebih rinci lagi Ibu-Ibu dalam melakukan pemilihan di antara anggaran-anggaran kita setiap bulan. Mana yang menjadi kebutuhan dan mana yang menjadi keinginan kita harus kita pisahkan Ibu-Ibu. Kita harus memprioritaskan atau mendahulukan yang namanya kebutuhan. Karena seperti yang saya bilang tadi, kebutuhan ketika tidak dipenuhi maka akan mempengaruhi kehidupan. Begitu ya Ibu-Ibu ya. Ya Ibu-Ibu, baik. Namun Ibu-Ibu, perlu kita jelaskan, kebutuhan orang sudah pasti berbeda-beda. Benar tidak, Bu? Iya, kenapa saya bilang berbeda-beda Ibu-Ibu? Karena setiap orang berbeda tentang latar belakang kehidupannya, Ibu. Kita berbeda-beda. Bagi Ibu A, misalnya Ibu Butet ya, misalnya Ibu Butet. Bagi Ibu Butet, kulkas menjadi kebutuhan. Mengapa? Karena dengan membeli kulkas yang baru, Ibu Butet menjalankan usaha es batunya ya Ibu ya. Kulkas menjadi kebutuhan atau tidak menurut Ibu-Ibu?
Ya, bagi Ibu Butet, ketika ingin melaksanakan rencana penjualan es batu, maka kulkas menjadi kebutuhan. Namun misal ya Ibu Rosmawati misalnya karena tetangganya beli kulkas, dia yang kedinginan, jadi pengen beli yang baru. Nah, di situ kulkas menjadi keinginan, bukan lagi kebutuhan ya Ibu ya. Sama seperti anak sekolah Ibu, anak sekolah membutuhkan sepatu sekolah, perlu membeli sepatu sekolah untuk kebutuhan menjalankan proses pendidikan. Nah, kalau Ibu misal ingin membeli sepatu, misal untuk gaya-gayaan semata, sepatu akan menjadi keinginan. Sudah paham Ibu? Ya, nanti kita akan menjelaskan lebih rinci lagi tentang kebutuhan dan keinginan. Menurut ibu-ibu, saya mau bertanya dulu ini, ada yang berani jawab atau tidak ya Ibu ya? Menurut ibu-ibu, arisan menjadi kebutuhan atau menjadi keinginan? Ada yang berani jawab Ibu? Coba diangkat tangannya Bu. Arisan, tahu ya Bu arisan ya? Ya, arisan. Nah, kalau kita bilang di sini jula-jula ya Bu ya, atau tarian ya Bu ya. Menurut ibu-ibu, itu menjadi suatu kebutuhan atau menjadi keinginan? Ya, coba Ibu Rosmawati mau menjawab. Coba dijelaskan, Bu. Wah, hebat sekali ya Ibu Rosmawati. Ibu jawabnya benar, Bu. Arisan bisa menjadi kebutuhan. Kenapa? Arisan ketika kita sudah mengikuti, dia menjadi sesuatu yang wajib kita bayarkan. Dan arisan juga adalah dimanfaatkan untuk kita menabung. Jadi suatu saat ketika kita sudah mendapatkan giliran arisan, duit kita akan terkumpul dengan jumlah yang lebih banyak. Begitu ya Ibu ya. Yuk kita apresiasi dulu, kasih penghargaan sama Ibu Rosmawati. Kita kasih tepuk hebat ya Ibu-ibu ya. Masih ingat tepuk hebat yang kemarin saya ajarkan? Masih ya Bu ya. Yuk kita kasih tepuk hebat Bu. Hebat, 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 hebat. Ya Ibu Rosmawati hebat ya. Nah Bu, arisan itu juga menjadi kebutuhan. Dan saya sarankan kepada ibu-ibu, ayo Bu kita ikuti arisan. Ikuti arisan yang sesuai dengan pendapatan kita. Jangan dipaksakan ya Ibu ya. Kita mengikuti arisan supaya dapatnya nanti banyak, pada gilirannya dipaksakan untuk diperbanyak pemasukannya. Tidak, bukan seperti itu ya Bu. Sesuaikan dengan pendapatan kita. Kita kan tahu Bu ya berapa pendapatan kita, kemudian disisihkan untuk mengikuti arisan. Begitu Ibu-ibu ya. Mengerti Bu? Iya, terima kasih Ibu ya. Saya ingin melakukan suatu kuis. Saya ingin ibu-ibu semua ikut berpartisipasi untuk melaksanakan dan mensukseskan kuis ini. Saya ingin membuat satu tabel kepada ibu-ibu. Ibu-ibu harus memilih mana yang termaksud kebutuhan dan mana yang termasuk keinginan. Nggak ada yang salah kita ya Bu. Boleh. Semua harus ikut, semua berpendapat ya Ibu ya. Oke, kita mulai ya Bu ya. Di sini sudah ada tabel ya Bu ya, sudah ada tabel. Coba saya ingin partisipasi dari ibu-ibu semua ikut sama saya bermain game ini ya Bu ya. Yang mau menjawab silahkan diangkat tangannya Bu. Di sini ada namanya pengeluaran. Ini adalah daftar pengeluaran Ibu Lili, misal kita bilang ya Bu ya. Ini adalah daftar pengeluaran Ibu Lili. Nah, tugas ibu-ibu adalah menentukan setiap pengeluaran ini termaksud kebutuhan atau keinginan. Ya Bu ya, bersiap ya Bu. Oke, bayar listrik. Ada yang berani jawab? Coba Ibu Butet. Apa Bu? Kebutuhan. Ya kita contreng dulu ya Bu, kebutuhan. Baik, selanjutnya ada yang berani jawab Bu? Uang jajan anak sekolah. Coba Ibu Susi. Kebutuhan. Oke, kita contreng dulu ya Bu, kebutuhan. Nah, selanjutnya ada yang lagi Bu? Ada yang tahu lagi? Bayar hutang termaksud apa Bu?
Siapa? Ya, Ibu Rini, bayar utang apa Bu? Kebutuhan. Baik, saya contreng ya Bu ya, kebutuhan. Membeli tas sekolah baru untuk anak, termaksud kebutuhan atau keinginan ibu-ibu. Nah, kebutuhan ya, oke, saya contreng kebutuhan. Arisan, kebutuhan ya ibu ya. Makanan dan susu anak, kebutuhan. Perlengkapan dan mandi dan cuci, kebutuhan. Tabungan, ya kebutuhan. Rokok suami, nah ini jadi permasalahan ini Bu. Rokok suami, kebutuhan atau keinginan? Kebutuhan Bu. Oke, saya contohin kebutuhan, nggak masalah ya Bu. Nanti kita bahas satu-satu. Pulsa telepon, ya kebutuhan. Oke. Gas LPG, oh kebutuhan sudah pasti ya Ibu ya. Karena untuk memasak kita memerlukan gas ya Ibu ya. Oke, baik. Sekarang kita bahas satu persatu ya Ibu ya. Tadi Ibu Butet, bayar listrik, kebutuhan atau keinginan Ibu? Ya, kebutuhan. Kenapa kebutuhan Ibu? Ya, karena kalau tidak ada listrik, sudah pasti rumahnya gelap gulita. Jadi listrik sebagai kebutuhan. Selanjutnya tadi, Ibu Susi ya Bu ya? Oh, Bu Rosmawati ya? Ya. Uang jajan, tadi Ibu bilang kebutuhan. Kebutuhan atau keinginan ibu-ibu? Ya, mayoritas membilang keinginan ya. Kenapa ini menurut Ibu Rosmawati uang jajan kebutuhan anak? Oh, kasihan anaknya kalau nggak jajan ya Bu. Jadi kebutuhan ya, nggak masalah ya Bu ya. Nggak ada yang salah, kita sama-sama belajar. Uang jajan adalah termaksud keinginan. Kenapa keinginan ibu-ibu? Karena bukan untuk membeli hal-hal yang penting, seperti membayar angkot untuk pergi ke sekolah atau untuk membeli makan siang si anak. Hanya untuk menambah pengeluaran, yaitu membeli snack lain-lain sebagainya yang sifatnya memenuhi keinginan. Begitu ya Ibu. Nah, tadi Ibu jawabnya bayar hutang kebutuhan atau keinginan? Ya, kebutuhan. Kenapa bayar hutang kebutuhan Ibu? Karena hutang merupakan kewajiban kepada orang lain yang harus kita penuhi. Nah, maka membayar hutang termaksud kebutuhan. Nah, membeli tas sekolah baru tadi saya tanya, kebutuhan atau keinginan? Ibunya jawab kebutuhan. Kenapa jawab kebutuhan Ibu? Sementara membeli tas sekolah baru adalah keinginan. Karena si anak masih memiliki tas sekolah yang lama. Jadi masih bisa dimanfaatkan tas yang lama sebelum nanti rusak sampai tidak bisa digunakan lagi. Barulah tas sekolah menjadi kebutuhan. Paham ibu-ibu? Iya. Selanjutnya Ibu arisan, sama seperti yang kita bahas di awal, sudah pasti ya Bu ya, kebutuhan. Karena sama, arisan seperti hutang yang harus kita bayarkan ketika kita sudah mengikuti arisan. Baik, selanjutnya Ibu, makanan dan susu. Ya, kebutuhan karena ini untuk asupan gizi anak-anak. Dan menurut PKH, dana yang dapat sama ibu-ibu itu wajib dipenuhi gizi anak-anaknya ya Bu ya. Bagi ibu-ibu yang memiliki balita, ya ditambah Ibu untuk membeli makanan yang bergizi kepada anaknya ya Bu ya. Ya. Selanjutnya perlengkapan mandi dan cuci. Ibu jawab tadi apa Bu? Ya, kebutuhan karena kita harus mandi. Kalau kita nggak mandi Ibu, aduh gimana ya Bu ya. Makanya perlengkapan mandi adalah untuk kebersihan kita dan menjadi kebutuhan. Tabungan gimana Ibu, tabungan? Ya, tabungan harus selalu dimasukkan ke dalam daftar kebutuhan. Seperti yang saya sampaikan di waktu yang lalu, menabung itu harus ya Bu ya, tidak mesti banyak Bu, nggak mesti banyak. Yang penting setiap hari atau setiap minggu ada yang kita sisihkan untuk kita tabung. Nanti di pembahasan yang akan datang kita akan
membahas lebih rinci tentang menabung ya Bu ya. Ya, selanjutnya rokok. Nah, ini rokok ya Bu ya, rokok. Kebutuhan atau keinginan Ibu? Tadi ibu-ibu jawabnya kebutuhan. Merokok adalah kebutuhan. Nah, benar tidak merokok kebutuhan Bu? Iya, merokok bukan kebutuhan Ibu. Ya, tetapi memang merokok sudah sangat mengakar terutama untuk suami-suami di rumah ya Bu ya. Nah, merokok itu adalah suatu keinginan dan merokok tidak memberikan manfaat sama sekali untuk kesehatan dan tidak memberikan manfaat kepada kantong. Benar nggak Bu? Ya, tapi ibu-ibu di rumah yang suaminya merokok, jangan langsung di stop Bu, pelan-pelan. Kalau si bapak merokok semisal 1 hari 1 bungkus, dimulai untuk mengurangi, mungkin setengah bungkus 1 hari. Kemudian nanti kalau sehari 5 batang, kemudian dikurangi pelan-pelan Bu, sambil didoakan supaya suaminya berhenti merokok. Ya Bu ya? Iya. Kenapa Bu? Waduh, suami Bu Butet katanya lebih baik nggak makan daripada nggak merokok. Begitu ya Bu ya? Iya, kita pahami saja. Tapi tidak berarti juga tidak bisa berubah ya Ibu ya. Pelan-pelan suaminya didukung dengan mengurangi dulu Bu jumlah rokok yang dihisap perharinya. Mudah-mudahan kalau diniatkan baik-baik pasti dapat terpenuhi keinginannya ya Ibu ya. Oke, selanjutnya pulsa telepon. Kebutuhan ya Bu, selama pulsa yang diisi sesuai dengan apa yang kita dapatkan per bulannya. Kenapa? Karena pulsa menjadi kebutuhan kita untuk berkomunikasi, terutama ibu-ibu yang punya saudara di luar. Kita nggak bisa berjumpa ya Bu, apalagi begini kita corona ya Bu ya, nggak bisa bertemu. Jadi pulsa menjadi sangat dibutuhkan untuk bisa tetap berkomunikasi dan untuk bekerja juga Bu ya Bu ya. Jadi pulsa selama dia masih dalam kadar yang wajar menjadi kebutuhan. Begitu ya Bu. Selanjutnya terakhir gas LPG. Wah, sudah pasti ya Bu kebutuhan. Kenapa? Kalau nggak ada gas, ibu-ibu nggak bisa masak. Kalau ibu-ibu nggak bisa masak, nggak bisa makan. Kalau nggak bisa makan, kelaparan. Kalau kelaparan, penyakitan. Kalau penyakitan, bisa-bisa jadi mati gitu ya Bu ya. Makanya gas menjadi kebutuhan. Begitu ya Bu ya. Nah, oke Bu. Mengerti? Sudah bisa membedakan mana kebutuhan dan keinginan Ibu? Ya, bagus sekali. Memang ibu-ibunya luar biasa semuanya. Yang paling penting kita harus paham dulu Bu, mana kebutuhan kita dan mana keinginan kita. Kalau ibu-ibu sudah bisa membedakan, nanti dalam menyusun anggaran kita sudah tahu mana yang mau kita dahulukan. Baik ibu-ibu, kita lihat dulu Bu di buku pintarnya ya Bu ya, tentang flip chart yang 1B tentang tabel kebutuhan dan keinginan. Sudah dibuka semua Bu? Ya, sudah ya Bu ya. Nah, ini dia Bu, tentang anggaran bulanan keluarga. Nah, ini pada umumnya gambaran dari Ibu Lili yang sudah kita lihat tadi. Inilah gambaran kebutuhan kita sehari-hari Ibu. Kita harus menyusun anggarannya setiap bulan tentang apa dan bagaimana yang mau dikeluarkan seberapapun penghasilan kita. Baik ibu-ibu ya, saya lanjutkan. Ibu Lili memiliki pendapatan secara pribadi dari kerjaan Ibu Lili senilai 240.000. Pak Rusli selaku kepala keluarga memiliki penghasilan selama sebulan yaitu 900.000 rupiah. Ibu Lili mendapat bantuan PKH sebesar 450.000 dan mendapatkan bantuan pangan non tunai atau beras atau sembako sekarang Ibu ya, sebulan sekitar 110.000. Jadi total pemasukan atau pendapatan Ibu Lili dan Pak Rusdi selama 1 bulan yaitu 1.700.000 rupiah. Ibu-ibu berapa pendapatannya?
Ya mirip-mirip ini ya Bu ya, Bu Lili ya. Ya saya yakin ada yang udah banyak ini pendapatannya ya Bu ya. Ya. Nah, Ibu Lili dan Pak Rusli mendapatkan uang selama sebulan sebesar Rp1.700.000. Nah, pengeluaran Ibu Lili dan keluarga, uang jajan Dewi dan Agus 9.000 per hari. Uang jajan Dewi dan Agus masing-masing 9.000 per hari. Untuk membeli susu Ita, Ibu Lili mengeluarkan uang 150.000 selama 1 bulan. Untuk membeli tas sekolah Agus, Ibu Lili tidak mengeluarkan. Dan untuk belanja harian, untuk kebutuhan makan, Ibu Lili menganggarkan Rp600.000. Untuk membeli telur 40.000, membeli beras 100.000, membeli perlengkapan mandi 25.000, membeli gas 20.000, membeli listrik 25.000, membayar utang 80.000, arisan kelompok tani 20.000, arisan PKK 10.000, dan pulsa telepon untuk Pak Rusli 25.000 kali 4 minggu 100.000. Nah, di total pengeluaran, pendapatan dan pengeluaran Ibu Lili dan Pak Rusli, pemasukannya yaitu 1.700.000 dan pengeluarannya adalah di total Bu semuanya, termasuk ini uang jajan Dewi dan Agus. Total keseluruhan yaitu Rp1.692.000. Pemasukan dan pengeluaran 1.700.000 dikurang 1.692.000 sama dengan lebih Rp8.000. Nah, ini ibu-ibu, ada yang berwarna merah. Di sini ya Bu, ada berwarna merah ya. Kenapa berwarna merah? Ini adalah hal-hal yang masih bersifat keinginan yang dikeluarkan. Masih bisa dikurangi ibu-ibu. Dewi dan Agus masing-masing 9.000 per hari. Kebanyakan kayaknya Ibu ya. Boleh dikurangi Bu, 5.000 per hari. Dan Agus juga 5.000 per hari. Sehingga 5 dikali 24 semestinya tidak menjadi 216.000. Sehingga pengeluaran lebih minim. Jadi masih ada sisa untuk menabung. Di sini belum ada untuk ditabung Ibu Lili. Ini masih tabungan Dewi di sekolah. Bisa ditambahkan untuk menabung Ibu, untuk memenuhi seketika nanti ibu-ibu memerlukan dana dadakan. Semisal anak ibu ada mengalami, maaf ya Bu, misalnya mengalami kecelakaan. Ibu-ibu harus membawanya ke fasilitas kesehatan, bahkan harus ke rumah sakit. Sudah tentu memerlukan uang yang banyak. Jadi ketika ada tabungan, ibu-ibu bisa memanfaatkan. Nah, seperti ini Bu, rokok Pak Rusli sehari 25.000. Seminggu ini nggak cukup sebenarnya Bu. Kalau saya lihat bapak-bapak di sekitar rumah saya satu hari itu minimalnya itu saya lihat 15.000 Bu satu hari. Bayangkan selama sebulan untuk rokoknya saja sudah berapa ya Ibu. Nah, kalau ini yang merah-merah ini bisa kita kurangi lagi, maka pengeluaran kita tidak makin banyak dan semakin banyak yang bisa kita sisihkan untuk disimpan dan ditabung ibu-ibu. Nah, jadi di rumah coba dipilah-pilah lagi Bu, mana selama ini pengeluaran yang tidak baik, yang kurang bermanfaat, itu semestinya kita bisa menguranginya atau bisa menundanya atau bisa membatalkannya Ibu. Lebih baik dibatalkan ketika memang hanya akan menghabiskan uang tanpa memberikan manfaat yang begitu banyak. Jadi semestinya uang lebih banyak bisa dimanfaatkan kepada hal-hal yang bersifat kebutuhan. Mengerti ya ibu-ibu ya? Ya, demikianlah kiranya ibu-ibu pertemuan kita hari ini untuk langkah yang ketiga, yaitu menyusun anggaran. Nanti setelah ini, setelah kita menyantap minuman yang sudah ada di hadapan kita berhenti sejenak, nanti saya akan lanjutkan ke langkah yang berikutnya.
Terima kasih ya ibu-ibu ya. Tetap semangat ya ibu-ibu ya. Nanti kita lanjutkan kembali. Ya Bu, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.